Jailangkung. Ini adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural, umumnya. Permainan ini dilakukan sebagai ritual untuk memanggil arwah orang yang sudah meninggal atau makhluk halus. Media permainan yang digunakan untuk bermain jailangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa, lalu dihiasi pakaian seperti manusia dan bergagang kayu. Cara memainkannya cukup mudah, biasanya permainan ini dilakukan oleh 3 orang, 2 orang memegang boneka dan 1 orang membacakan mantra. Mantra tersebut berbunyi, jelangkung. Jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan, jelangkung jelangsat, datang tak diundang, pulang tak diantar. Mantra tersebut diucapkan berkali-kali hingga boneka tersebut terasa berat. Ketika boneka tersebut sudah terasa berat, itu tandanya arwah tersebut sudah datang dan kalian boleh menanyakan apa saja yang kalian mau tanyakan. Dampak dari permainan jelangkung adalah, orang yang memainkannya akan kesurupan atau diteror oleh arwah yang kalian panggil sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Cara untuk permainan adalah kalian harus berpamitan kepada arwah orang yang kalian panggil. Hitori Kakurenbo, bermain petak umpet dengan dirimu sendiri. Bisa, siapkan sebuah boneka yang memiliki tangan dan kaki, beras, pisau, gunting kuku, seuntai benang merah dan jarum jahit, air garam, sebuah betap. Berikan bonekamu sebuah nama, belah dia dengan pisau dan keluarkan segala isinya. Ganti dengan beras dan beberapa potongan kukumu. Jahit kembali dengan benang merah. Pada pukul 3 subuh, pergi ke kamar mandi dan isi betap dengan air. Pegang bonekamu, sebut saja X dan katakan dengan lantang sebanyak 3 kali. For the first time, I'm, sebut namamu sendiri, gonna be it. Letakkan X dalam air. Matikan lampu di seluruh rumah. Televisi boleh menyala namun hanya pada saluran kosong. Tutup matamu dan hitung hingga 10. Kembali ke tempat X berada dan teriakkan, I found X. Tusuk dia dengan pisau. Kemudian, katakan oke, now X is it. It adalah iblis dan letakkan X kembali. Lari keluar, dan sembunyilah dengan membawa air garam. Hal-hal yang tidak wajar akan mulai terjadi. Suara, perubahan suhu, bau-bau aneh, televisi berubah volume, dan lain sebagainya. Untuk mengakhiri, masukkan air garam dalam mulutmu. Carilah X yang mungkin tidak akan semudah itu. X dapat berpindah-pindah ke tempat yang tidak kamu duga sebelumnya, dan semburkan air garam. Teriakkan, Iwon, bakar boneka itu agar tidak dihantui. Jason Voorhees. Tentang Jason Voorhees. Jason Voorhees adalah antagonis utama franchise Friday the 13 dan antagonis sekunder film crossover Freddy vs Jason. Dia adalah mesin pembunuh yang diam, tidak terbendung, dan tak terbendung. Jason adalah seorang gila ikon yang menghantui Camp Crystal Lake dan daerah sekitarnya, mendorong pembantaian siapapun yang ditemuinya dengan kebutuhan yang membara untuk membalas kematian ibu tercintanya, Pamela Voorhees. Jason Voorhees asli telah membunuh setidaknya 152 orang. Ini menghitung anak laki-laki Andy dan Debbie yang belum lahir, 20 dari orang-orang yang dia bunuh selama kejadian tubuhnya, dan pacar Creighton Duke. Dan dalam 2 adegan yang dihapus, seorang pria yang tidak disebutkan namanya di kamar mandi dan pacar Vicky, yang beberapa di antaranya benar-benar di luar layar selama tahun. Remake Jason telah membunuh 14 orang. Tentang Michael Myers. Michael Myers adalah tokoh fiksi dari seri film drama Halloween. Dia pertama kali muncul di Halloween John Carpenter 1978 saat masih muda yang membunuh kakak perempuannya. Kemudian 15 tahun kemudian pulang ke rumah untuk membunuh lebih banyak remaja. Dalam Halloween asli, orang dewasa Michael Myers, yang disebut The Sape dalam kredit penutupan, digambarkan oleh Nick Castle untuk sebagian besar filmnya, dengan Tony Moran dan Tommy Lee Wallace menggantikannya pada saat adegan terakhir. Karakter itu diciptakan oleh Debra Hill dan John Carpenter dan telah muncul di 9 film, begitu pula novel, beberapa video game, dan beberapa buku komik. Frederick Charles, Freddy Krueger. Frederick Charles, Freddy Krueger adalah pembunuh berantai dan antagonis sentral seri Nightmare on Elm Street. Seorang pria keluarga di permukaan, Krueger sebenarnya adalah pembunuh berantai yang dikenal sebagai Springwood Slasher. Ketika dia tertangkap dan
Kemudian dilepaskan secara teknis, orang tua korbannya membawanya ke gubuk di belakang pembangkit listrik yang pernah dia tangani dan membakarnya hidup-hidup. Alih-alih menyerah pada kematian, Kruger ditawari kesempatan untuk melanjutkan pembunuhannya setelah kematian, menjadi demon mimpi yang bisa memasuki mimpi korbannya dan membunuh mereka. Di dunia mimpi, yang karenanya akan menyebabkan kematian mereka di dunia nyata dan diserap jiwa mereka sesudahnya. Dia adalah antagonis utama dari seri film Nightmare on Elm Street, yang sebagian besar dipotret oleh Robert Englund, dan baru-baru ini, Jackie Earle Haley. Daruma-san, ini adalah permainan memanggil dan menghindari setan wanita yang meninggal karena jatuh di dalam bathtub dan matanya menancap pada keran. Ketika kamu memanggil setan wanita tersebut, dia akan terus mengikuti kamu seharian dan makin lama makin dekat. Kamu hanya membutuhkan sebuah kamar mandi yang memiliki bathtub. Matikan lampu, mandilah di malam hari dengan mengisi penuh bathtub dengan air dan duduklah di dalamnya menghadap ke arah keran. Bilas rambutmu sambil terus menggumamkan, Daruma-san fell down. Daruma-san fell down. Kamu akan mendapat visualisasi meninggalnya Daruma-san. Jika kamu mendengar suara atau pergerakan, jangan buka matamu atau menoleh. Tanyakan padanya, mengapa dia sampai terjatuh dalam bathtub. Tanpa menunggu jawaban, perlahan keluarlah dari bathtub, tinggalkan kamar mandi dan tutup pintu. Jangan sampai terpeleset selama kamu mencoba keluar dari kamar mandi. Setelah kamu berhasil keluar, abaikan kondisi kamar mandi dan tidurlah. Esoknya adalah hari di mana permainan sesungguhnya dimulai. Selama sehari, kamu akan terus merasakan kehadiran dari Daruma-san di belakangmu. Kamu bisa mencoba meliriknya melalui bahu kananmu. Dia akan berambut hitam panjang dan hanya memiliki sebuah mata. Dia akan mencoba mendekatimu terus. Bila terlalu dekat, kamu bisa meneriakkan, Tomare, yang berarti, berhenti, dan larilah. Untuk mengakhiri, teriakan, kita, yang berarti, aku melepaskanmu. Sambil menggerakkan tangan ke bawah seperti memotong. Kamu harus melakukan ini ketika kamu dapat merasakannya. Sangat dekat denganmu dan dapat terlihat dari bahu kananmu. Apabila kamu gagal melakukan hal ini sebelum tengah malam, maka dia akan masuk ke dalam mimpimu. Hati-hati, dia mudah curiga bahwa kamu akan mengakhiri permainan. Tentang Leatherface. Leatherface adalah karakter dalam serial horor film horor Chainsaw Masal dan spin-off-nya. Dia memakai topeng yang terbuat dari kulit manusia oleh karena namanya dan terlibat dalam pembunuhan dan kanibalisme, di samping keluarga asuhnya. Leatherface muncul di film pertama dalam serial ini 1974 dan dalam 6 kelanjutan dan remake berikutnya. Pembunuh Wisconsin, Ed Gein, yang mengenakan topeng yang terbuat dari kulit manusia, dilaporkan menjadi inspirasi bagi unsur-unsur dalam film aslinya. Dia dianggap sebagai antagonis utama franchise karena dia mengemudikan sebagian besar plot dan muncul di semua film meskipun dia menerima perintah dari anggota keluarganya yang lebih tua. Teke-teke berbeda dengan Sadako yang meninggal di dalam sumur. Urban legend Teke-teke menceritakan seorang gadis yang badannya terlindas oleh kereta api dan terbagi menjadi dua. Kematiannya itu nyatanya meninggalkan banyak misteri karena Teke-teke seringkali bergentayangan mencari mangsa untuk membalas dendam. Teke-teke diceritakan muncul membawa sabit, berjalan dengan kedua tangannya dan akan mengejar korban dengan sangat cepat. Saat ia berlari terdengar suara tek-tek sehingga dinamakan Teke-teke. Kuchisake Onna seperti namanya. Kuchisake Onna yang berarti wanita bermulut sobek memiliki penampilan yang menyeramkan. Hantu ini merupakan jenis siluman dalam mitologi Jepang dan berwujud seorang wanita yang selalu menutup mulutnya yang robek. Konon, Kuchisake Onna adalah seorang wanita yang merupakan korban operasi wajah yang gagal, di mana sang dokter tak sengaja memotong mulutnya sampai robek. Versi lain menyebutkan jika dia adalah wanita muda yang hidup pada zaman Heian dan merupakan istri atau selir samurai. Suatu ketika si wanita tertangkap basah selingkuh dan suaminya yang kesal langsung menebas katanaya ke arah mulut hingga kuping. Hanako-san. Urban legend Jepang selanjutnya adalah Hanako-san. Konon untuk bisa bertemu dengan Hanako-san, kamu harus masuk ke toilet umum di bilik ketiga dan mengetuk 3 kali dan menanyakan, apakah ada orang? Hanako-san akan membuka pintu dan muncul dengan tubuh yang berlumuran darah. Hanako diduga sebagai arwah anak kecil yang bunuh diri karena dibuli teman-temannya di sekolah.
Kisah Hanako-san mungkin sedikit mirip dengan mitos 90-an yakni Mer Gepeng. Konon Mer Gepeng bakal muncul ketika kamu mengetuk pintu kamar mandi sebanyak 3 kali. Karena mitos inilah, banyak anak kecil, terutama anak SD yang akhirnya takut untuk pergi sendiri ke kamar mandi sekolah. Ya mungkin kamu salah satunya.